Oke, itu selesai untuk yang skill 16. Nanti bisa dicek di buku, soalnya itu dibaca dari depan sampai terakhir. Nanti kalau ada kata kerja bantu have, maka diikuti verb nomor 3. Nah, Dan seperti Mister, itu. Ya, sir. Mister boleh ke slide 2 ya, Slide 2. Oke. sebelumnya kayaknya. Nah, Oh ini. ya ini, kayaknya ini di buku nggak ada ya, Iya, kalau di buku nggak ada, sir. makanya ini lebih enak kayaknya. Oh, itu ya. Iya, kalau di buku itu hanya inti-intinya, sir. Jadi Iya kalau di makanya ini buku, iya, foto Mister biar ingat. boleh, silahkan. Udah, terima kasih Iya, Mister. oke. Itu di slide yang kemarin saya kasih kan sebenarnya ada juga sih. Tapi kan mungkin nggak tahu judulnya gitu, sir ya. Ya, ini udah selesai untuk materi yang skill 16, hanya membahas tentang penggunaan kata kerja bantu have harus diikuti verb yang nomor 3. Jadi tugasnya kita ya hafalan itu verb nomor 3 yang nggak teratur. Itu. Untuk latihannya nanti kita masuk ke skill 17 ya. Nah, untuk skill 17 sama masih membahas penggunaan kata kerja, tapi yang akan kita bahas itu adalah kata kerja verb 1 ing dan juga kata kerja verb nomor 3. Jadi tadi juga verb 3 ya. Ini ada lagi verb 3. Nah, di sini kalau nanti ada kata kerja bantu to be, berarti to be harus hafal. Apa itu to be? Nah, ini to be. Ini adalah kata kerja bantu to be. Maka setelah kata kerja bantu tersebut harus diikuti dua kata kerja. Kalau nggak verb 1 ing, ya verb nomor 3. Berarti selain verb ing dan verb 3 itu incorrect. Kenapa? Karena nggak ada rumusnya. Tuh. Setelah verb, setelah to be ketemu verb 1, ya incorrect. Walaupun kita kadang sering mengucapkannya, misalkan I am study, begitu. Padahal itu nggak ada rumusnya. Kalau kita udah belajar tenses, gabungan antara to be, mau to be yang manapun itu, diikuti verb ing itu namanya tenses continuous. Kalau pakai is itu namanya present continuous. Gunanya untuk menceritakan kegiatan yang sedang kita lakukan. Jadi kalau ada kalimat John is eating an apple, berarti sekarang ini kalau kita lihat John itu lagi makan apel. Gitu. Kalau ingin menceritakan kegiatan sedang berlangsung ya bilangnya pakai verb ing. We are studying English. Kita lagi belajar bahasa Inggris. Nah, itu kalau spesifik ke masalah fungsi. Tapi kan kalau untuk TOEFL hanya membahas ini ada rumusnya apa tidak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada book is taken by me. Itu juga ada to be-nya. Setelahnya itu ketemunya taken. Taken itu kata kerja berakhir on itu adalah verb nomor 3. Berarti kesimpulannya tadi setelah to be harus diikuti verb 1 ing boleh, verb nomor 3 juga boleh. Perbedaannya apa? Kalau to be verb ing verb 3 perbedaannya itu cuma dari sisi maknanya. Kalau yang to be verb ing maknanya biasa aktif. John memakan. Tapi kalau diikuti verb 3 artinya pasif. Ini bukan mengambil tapi diambil. Buku diambil gitu ya. Nah, jadi ini gampang ya. Kita sudah bisa bikin kalimat sebenarnya. Bisa bikin kalimat dengan verb nomor 3 yang dengan have ini. Bisa juga dengan verb 1 ing dan verb nomor 3 yang ada to be-nya. Itu. Jadi ini adalah materi yang skill 17. Kita lihat contoh. Baca kalimat lengkapnya we are do our homework. Kalimat di sini menggunakan dua gabungan kata kerja yaitu kata kerja bantu dan kata kerja utama. Are itu termasuk to be, tadi harus diikuti dengan verb 1 ing atau verb 3. Ini do kan verb 1. Berarti harusnya dirubah. Harusnya jadi are doing, bukan are do. Gitu. Misal, Mister, kalau saya mau mengganti, membetulkan ini nanti ketemunya verb ing atau verb 3 ya. Kan sama-sama bisa dua-dua ini. Oh. Jadi kalau mau mengganti, kalau ingin mengganti, kalau enggak ya sebenarnya enggak apa-apa kan kalau di soal written kan enggak
disuruh mengganti, nggak disuruh membenarkan, hanya menyalahkan aja. Nah, kalau mau mengganti, itu dilihat aja pelakunya. Kalau to be diikuti verb ing kan maknanya aktif. Aktif biasanya pelakunya orang. We, kita, pelakunya orang. Maka setelah to be kalau mau dibetulkan jadi ing. Artinya mengerjakan. Tapi kalau pelakunya benda mati, Hamburg ini kan PR. Maka pembetulannya menggunakan verb nomor 3 biar jadi pasif. Kalau ini jadi aktif ya rumusnya benar tapi maknanya jadi lucu ya. The Hamburg PR mengerjakan. Itu kalau aktif. Kalau misalkan diganti jadi doing. Tapi tepatnya kan jadi verb nomor 3. Was done artinya dikerjakan. Itu. Mau verb ing mau verb 3 yang penting pertama tahu dulu lah setelah to be diikutinya kalau nggak verb ing verb 3. Oke, selesai. Mungkin ada pertanyaan. Nah, silakan tanya biar nggak ngantuk. Miss Dinda, ada pertanyaan Miss Dinda? Belum, Mister. Ngantuk apa enggak? Enggak. Enggak ngantuk ya. Terus selanjutnya kita terakhir ya di skill 18. Nah, untuk skill 18 di sini kita akan belajar membuat kalimat dengan kata kerja bantu modal. Nah, berarti kita kan harus kenalan nih dengan kata kerja bantu modal. Apa saja kata kerja bantu modal? Ini ada will, would, shall, should, dan lain-lain tinggal hafalkan sendiri. Nah, ketika kalimatnya nanti itu ada kata kerja bantu modal yang ditambahkan di dalam kata kerja, maka setelah kata kerja bantu modal harus ketemu verb 1 murni. Murni berarti ya yang belum ada tambahan akhiran apapun. Gitu. Nah, kalau ini nggak kelihatan ya. Jadi kalau ketemu 3 kata ini pasti benar. Jadi setelah modal, apapun modalnya, kalau ketemu verb 1 langsung, itu benar. Ketemu BE, B, itu juga benar. Ketemu have, itu juga benar. Karena 3 ini nih, semuanya adalah verb 1 murni. Gitu. Jadi tinggal hafalkan kata kerja bantu modal. Kita lihat di sini ada kalimat, kita baca sampai akhir. The boat will leaving at 3. Fokus pada kata kerjanya. Untuk kata kerjanya di sini kan gabungan dari kata kerja bantu dan kata kerja utama. Dan kita harus cek dulu ini kata kerja bantu yang jenis mana. Oh, ini will kan termasuk modal. Kan harus ketemu verb 1 murni. Leaving kan verb 1 ing. Oh, berarti ingnya harus dibuang biar jadi murni. Jadi will leave. Itu. Yang kedua adalah the doctor might arrive soon. Ini kalimatnya menggunakan 2 gabungan kata kerja lagi. May ini termasuk modal juga. Maka ketemunya verb 1 murni. Arrives, ini ada akhiran S-nya berarti nggak murni. Jadi harusnya gimana ya? S-nya dibuang. Might arrive. Artinya tiba. Yang berikutnya ada must taken. Taken kan an berakhiran. An ini verb nomor 3 tadi. Nggak murni, udah bukan verb 1. Maka harus dirubah jadi verb 1. Caranya hilangkan n-nya. Jadi must take. Gitu. Selesai ya untuk materi tentang kata kerja. Jadi kita sudah belajar verb 3, verb 1 ing, modal itu. Jadi bisa hafalkan sendiri nih ya. Ini kata kerja bantunya tadi. Nah, oke selesai. Silakan ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya latihan ya. Jadi ini latihan yang pertama adalah membahas skill 16 yaitu setelah kata kerja bantu have harus ketemu verb nomor 3 itu ya. Apa saja kata kerja bantu have? Ada have itu sendiri, ada has, ada had, ada having. Nah, kita cek soalnya. Nomor 1, the young girl drank a glass of milk. Kalimatnya itu subjeknya the girl, drank ini verb nomor 3.
Oh kan verb nomor 3 kan harusnya ada have has-nya dulu. Kok ini nggak ada? Berarti nomor 1 salah. Berarti harusnya ditambahkan apa? Ya kalau nggak have, ya has. Bisa juga pakai had gitu. Tapi kalau mau pakai have sama has, ingat-ingat materi yang pertama tadi, awal dulu. Nah, kalau girl itu kan tunggal ya, berarti pakainya yang has. Terus diganti verb nomor 3, drunk. Nah, itu baru benar. Terus yang nomor 2 ada kalimat before she left, she had asked her mother for permission. Di sini kalimatnya ada dua. Kalimat yang pertama dianalisa dulu. Kalimat pertama itu yang nggak ada penghubung sebelumnya. Jadi yang she had asked. Nah, di situ kata kerjanya ada kata kerja bantu had, maka harus ketemu verb 3, ed itu sudah verb 3, berarti sudah correct. Kalau kalimat yang kedua yang ada penghubungnya itu, penghubungnya before, subjeknya she, left itu adalah verb nomor 2. Kalau verb nomor 2 itu nggak perlu ada tambahan apapun, bisa langsung dipakai. Jadi nomor 2 ini sudah benar semua, baik kalimat pertama maupun kalimat yang kedua. Itu. Jadi untuk tambahan ya, kalau kita mau pakai verb nomor 2 itu bisa langsung digunakan saja. Jadi nggak perlu harus ada ditambah-tambah apapun. Kecuali tadi verb ing ada to be-nya, verb 3 ada have dan juga to be. Kalau verb 1 bisa dipakai langsung, tapi kalau ada modalnya, maka kita harus menggunakan yang verb 1 biasa. Nah, sekarang kita latihan yang skill 16 dulu. Fokus pada kata kerja bantu have, has, had, having, cari dulu. Setelahnya ketemunya verb 3 enggak. Nah, jadi cukup cari yang kata kerja bantunya aja. Setelahnya diikuti verb nomor berapa. Gitu. Nah, silakan bisa dikerjakan dulu 3 sampai 10 maksimal ya salah 4 lah. Cukup fokus pada materi kita saja. Cari kata kerja bantunya have, has, had, diikuti verb 3 tidak.
Oke, selesai atau belum? Ngerjainnya boleh diskusi ya. Silahkan kalau diskusi itu tanya-tanya Mas Rahmat sama Miss Vista atau siapa gitu. Miss Dinda kalau nggak tahu. Kurang berapa Pak Bambang? Kurang 3. Kurang 3. Iya, kita cukup fokus sama kata kerja bantu aja di sini. Setelahnya memang ketemu verb 3 atau tidak kan. Ini tadi skill yang 16 itu. Kalau nggak tahu verb 3 ya cari Brok di Google, ini verb 3 bukan ya. Nah, Mas Rahmat selesai Mas? 2 lagi, Mister. Ini lagi. Terus kalau di antara subjek dan verb itu ada kata keterangan. Jadi kata keterangan itu hanya sebagai tambahan saja di dalam kalimat itu. Anggap aja nggak ada. Kayak misalkan oven. Oven itu kan keterangan. Rarely itu juga keterangan. Tapi kalau setelahnya nggak ada keterangan ya berarti itu verb aslinya, verb utamanya. Oke, cukup. Mas Setiawan udah selesai. Ya, Mister. Oke, kita bahas ya untuk skill 16 setelah kata kerja bentuk have ketemu verb 3. Nomor 3 jawabannya itu adalah correct. Jadi setelah having bertemu verb nomor 3 itu ada ed, ya sudah itu pasti verb nomor 3. Terus yang nomor 4 itu kata kerja bantunya adalah has diikuti broke. Broke itu verb nomor 2. Kalau verb 3-nya itu broken. Jadi nomor 4 incorrect. Nomor 5 itu kata kerja bantunya adalah have diikuti verb nomor 1 s. Jadi harusnya verb ketiga s-nya diganti d jadi completed. 5 incorrect. Nomor 6 setelah has ketemu dengan become. Become itu verb nomor 3. Kalau verb satunya juga sama become. Tapi karena ada has-nya ya udah jelas itu verb nomor 3 walaupun itu sama dengan verb nomor 1. Terus yang nomor 7 kata kerja bantunya adalah has. Kata kerjanya itu yang rode. Road. Rarely itu keterangan. Road itu verb nomor 2 ya. Jadi verb 3-nya adalah ridden. R-I-D-E-N. 8. Having. Ketemunya itu saw. Saw itu verb nomor 2. Jadi verb 3-nya adalah seen. S-E-E-N. 9. Tom has talked. Talk itu sudah verb 3. Dari kata kerja verb 1 think. Artinya berpikir. Terakhir itu ada kata kerja bentuk have. Ketemunya respond. Respond itu verb 1. Taunya kan nggak berakhiran apapun itu. Jadi harusnya ditambah ed, responded. Itu. 3 sampai 10 dari Pak Bambang. Ada yang salah Pak? Belum selesai. Belum selesai. Sampai nomor berapa tadi Pak? Sampai nomor 8. Iya, kalau nomor 3 sampai 8 ada yang salah tidak? Enggak sih. Enggak ada ya. Ya berarti udah. Sambil lihat-lihat di Google. Oh iya iya. Udah hafal verb 3-nya ya Pak? Iya, bab 3-nya belum Oke, paham. oke. Itu hafalan Pak, kalau verb 3 emang. Terus Miss Adinda ada yang salah? Salah satu, Mister. Nomor Nomor 7. 7. Iya. Itu nomor 7 nggak tahu verb 3-nya atau karena terkecoh dengan kata rarely-nya. Terkecoh sama rarely-nya. Iya, itu rarely kata keterangan ya. Jadi kalau ada ly, slowly, quickly itu hanya keterangan. Keterangan fleksibel mau ditempatkan di mana yang penting kita hilangkan aja.
Terus Mas Denny ada yang salah? Lumayan banyak, Mister. Oh, berapa? Salah berapa? 5, Mister. 5. Itu karena nggak tahu verb 3-nya ya? Atau gimana? Iya, Mister. Masih bingung Iya, untuk iya. bab 3-nya itu. Itu yang salah nomor berapa coba, Sir? 1 coba. Nomor berapa? Nomor 1 benar, Mister. Nomor 3. Nomor 3 ya, nomor Ya, 3 yang benar, salah aja. Mister. Coba. Yang salah yang mana? Masalah 5, Mister. 5. Iya. Nomor 5 ini kata kerja bantunya mana, Sir? Kata bantu kerjanya have. F. Nah, ini kalau verb 3 itu kan biasanya berakhiran ed ya, atau berakhiran en. Ini berakhiran apa, Sir? Apa? S ya. Verb S. Iya, ini Dua verb ya? verb 1. Verb 1. Iya. Tadi kan katanya setelah have ketemu verb 3 ya. Kok ini verb 1 ya? Salah itu. Terus nomor berapa lagi? 6, Mister. 6. Nomor 6 ini kata kerja bantunya mana? Has. Iya, setelahnya harus ketemu verb 3. Tapi setelahnya has ini ada often. Often tadi keterangan diabaikan aja. Jadi verb utamanya ini. Kalau ini memang kita harus hafal, Zar. Become verb nomor 3 apa bukan. Kalau iya ya berarti benar. Terus mana lagi? Satu lagi yang salah. 7. 7. Itu sama ini. Kata kerja bentuknya has. Rode ini verb nomor 2. Itu. Jadi di sini kemungkinan Mas Setiawan masih belum begitu hafal ya, Sir ya, verb nomor 3 ya. Iya. Iya, hafalkan aja yang penting-penting aja, kayak kata kerja yang biasa kita lakukan lah, kayak misalkan makan, minum, tidur gitu. Dan nanti kalau di soal itu pun yang di garis bawah itu kata kerja utamanya ini di garis bawah kayak gini, brok. Kita cek setelahnya itu, sebelumnya itu, oh ada has nih, brok kan bab 2. Kalau belum begitu hafal banget ya tinggal lihat ciri-ciri akhiran kata kerjanya, Zar. Kalau ed sebelumnya ada have, has, had ya udah jelas itu verb 3. Tapi kalau kata kerjanya kok seperti kata kerja biasa, itu biasanya verb 1. Dan verb 3 yang nggak teratur, umumnya itu berakhiran en. Gitu. Terus selanjutnya Mas Rahmat ada yang salah. Banyak, Mister. Nomor berapa yang salah? Ada berapa? 5, 4. Ada berapa? Ya, apanya Mister yang salah? Yang salah ada berapa ya? Ada 5, Mister. 5. Ya, berarti itu ada beberapa yang mungkin nggak tahu kata kerja verb 3-nya ya. Iya, Mister. Tapi kalau materi kayak penggunaan have, has, had ketemu verb 3 udah paham belum, Zara? Lumayan, Mister. Lumayan ya. Ya, nanti bisa lihat ulasan videonya, Zara. Terus Miss Eka ada yang salah? Benar semua, Benar semua. Mister. Oke. Terus Miss Mala ada yang salah? No, Mister, benar semua. Benar semua. Miss Vista? Yang nomor 7 itu incorrect kan ya, Mister? Nomor 7 incorrect. Benar semua, Mister. Benar semua ya. Nanti Mas Rahmat bisa tanya-tanya, ini diskusi kalau lagi ngerjain soal, Zara. Sama Mas Denny itu. Iya, Iya, boleh lah. apa tanya lah gitu. Iya. Oke, itu adalah materi untuk bagaimana cara menggunakan verb dalam bahasa Inggris. Jadi perlu hafal verb nomor 3 ya, karena ini nanti munculnya di nomor 21 sampai nomor 25. Gitu. Jadi biasanya urutan ya, 16 sampai nomor 20 itu yang mencocokkan subjek verb, tunggal jamak. Terus 21 sampai 25 penggunaan predikat. Tinggal nanti menggunakan kata kerja bantu yang mana yang diujikan. Maka kalau ada kata kerja di garis bawah dan kata kerja itu terbuat dari gabungan kata kerja bantu dan kata kerja utama, maka dicek kata kerja bantunya yang digunakan yang jenis mana. Dan cocokkan dengan verb yang sudah jadi satu kesatuan itu. Terus untuk selanjutnya itu kan tinggal materi
to be diikuti verb ing dan to be verb 3 nanti bisa dikerjakan sendiri di buku yang ada di situ. Kalau ini di buku nggak ada, ini hanya sebagai tambahan. Nah, terus selanjutnya yang setelah modal diikuti verb nomor 1 murni. Itu di buku juga sudah ada. Tinggal latihan untuk PR aja itu skill 17 setelah to be harus verb ing verb 3 dan juga skill 18 setelah modal ketemunya verb 1 murni. Nah, bisa nanti sambil dikerjakan di rumah. Oke, saya kira cukup ya. Mungkin ada pertanyaan untuk kelas kita malam hari ini. Tidak ada. Ada ya. Oke, terus untuk materi selanjutnya besok kita belajar skill 19, 20. Kalau waktunya cukup ya sama skill selanjutnya itu 21. Itu membahas tentang penggunaan penanda benda kayak itu, kayak one, many, much. Jadi materi written expression lebih ke materi hafalan, bukan materi rumus-rumus lagi. Maka perlu dibaca ulang aja itu kalau untuk materi yang written expression. Kalau untuk yang structure memang lebih ke rumus, tapi kalau untuk written lebih ke hafalan. Dan lebih cepat dan sebenarnya mudah itu kalau untuk yang written expression. Baik, mungkin seperti itu untuk kelas kita pada malam hari ini. Kita lanjut insya Allah besok malam ya, jam 7:30. Dan untuk soal yang di buku itu bisa dikerjakan sendiri, skill 17 dan skill 18. Oke, sebelum kita tutup untuk kelas kita pada malam hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Finish, thank you very much. Setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Izin. Waalaikumsalam. Silakan.